Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Pemirsa masih bersama Ibu Nyai Muyassarah Al-Hafizah. Bu Nyai, tak terlepas dari segala yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah boleh kita menghitung-hitung pahala ataupun menghitung-hitung dosa dalam menjalankan ibadah maupun menghindari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk menghitung pahala itu tidak ada anjuran, Mas. Oh, ya. Iya, karena tadi yang saya sampaikan, urusan pahala itu ada urusan Allah. Biar Allah yang mencatat. Allah sudah memerintahkan kepada malaikat raqib dan atid. Ya. Lebih baiknya itu kita sekedar membuat untuk memotivasi saja. Bagaimana saya itu ibadah seperti ini, lipatannya seperti ini. Jadi kita bisa lebih semangat, bisa lebih memotivasi aja. Terus ketika kita mendapatkan hal yang bisa kita raih sesuai dengan apa yang kita harapkan pahala, itu kita cukup bersyukur saja. Nggak usah dihitung lah. Ya tadi yang hitung siapa? Allah. Kita cukup bersyukur saja. Beda dengan dosa. Bagaimana dengan dosa? Nah itu nanti kalau masalah dosa itu bedanya dengan pahala. Pahala itu Allah biar yang menghitung. Karena kita cukup sebagai motivasi saja. Menggerak untuk beribadah. Semangat ya? Iya, untuk dosa itu kita mengingat dosa tujuannya kan supaya aku wis bermaksiat, aku kaya ngopo bisa bertobat, bisa beristighfar kepada Allah. Begitu ya. Jadi yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa bahwasanya rajin-rajinlah menghitung dosa ya. Iya, bukan betul. Pahala ya. Bukan pahala. Agar kita bertobat. Iya, kadang amal kita kan juga belum tahu diterima enggaknya, Mas. Tadi di ngendikake dari 10 sampai 70, 700, 1000 itu kan sesuai dengan keikhlasan kita. Oh, begitu. Iya, nek sing rapatan ikhlas ki nek ya 10 mau. Bisa jadi itu tambah ikhlasnya itu tambah dilipat gandakan. Begitu seperti kita. Beribadah di bulan Ramadan itu untuk menggapai rahmat Allah. Itu kan kita beribadahnya dengan sungguh-sungguh karena Allah. Juga tidak cukup dengan itu, Mas Dimas. Untuk mencapai ridho rahmatnya Allah, kita mengharap pahalanya Allah, itu belum cukup dengan ibadah secara individu aja. Seperti kita sholat, puasa, deres, itu belum cukup. Kita harus mengingat bahwasanya ada hablum minallah dan hablum minanas. Kita beribadah kepada Allah, tapi kita juga mengingat kepada sesama kita. Ada yang kelaparan belum bisa berbuka, ada anak yatim yang perlu kita santuni. Itu kita harus bisa seiring sejalan dengan ibadah hablum minallah, hablum minannasnya. Itu kita niatan untuk mencapai pahala. Nah, di situ. Kadang belum sampai di situ. Nah, kembali pada yang menghitung dosa. Menghitung dosa? Iya, menghitung dosa ini malah dianjurkan. Seperti sahabat Umar bin Khattab pun berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah awakmu, hisablah awakmu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Jadi untuk menghitung dosa itu memang dianjurkan. Berbeda dengan menghitung pahala. Itu kita mulai dari pagi, apapun yang kita lakukan kan kadang burung kroso. Nah, begitu kita menjelang malam, habis isya itu kita duduk, didhawuhi berpikir, mengingat. Aku ki sedina mau ki nglakoni apa wae. Dosa apa aja? Iya, aku esok wis sholat duha, itu suatu pahala. Disyukuri, kan dawuhnya seperti itu. Setelah saya duha itu saya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nggak terasa ternyata menggunjing ya. Menggunjing, membicarakan aib orang lain. Itu segeralah kita bisa minta maaf. Malam-malam gimana caranya lah gitu. Kan ada WA, ada HP. Lah itu kita ambil manfaatnya. Bisa WA, Mbak, maaf ya tadi aku sempat ngomongin jenengan sidik gitu karo koncone misalkan gitu ya. Itu kita bisa manfaatkan sehingga yang dibicarakan itu memberi maaf. Dan dosa apapun lainnya ketika kita berhubungan dengan manusia kita minta maaf. Yang dosa itu berhubungan dengan Allah, kita segera bertobat, perbanyak istighfar begitu. Baik. Bu Nyai, saat ini kan fenomena yang ada di kaum milenial, kemajuan teknologi yang menjadikan kita itu tergantung dan merasa hidup itu tanpa gadget itu hampa gitu. Handphone ya. Ada yang kehilangan bingung, ada yang nggak bawa charger juga bingung ya. Gadgetnya mati juga udah kelabakan. Seolah-olah hidup ini tanpa gadget, waduh sudah nggak bisa dipertaruhkan lagi. Nah, sebenarnya bagaimana menurut Ibu Nyai agar kita dapat memanfaatkan gadget untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini? Iya, kita ambil manfaatnya aja.
bagaimana kita menggunakan HP, handphone itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan kita sering upload apa-apa, ya itu kita alihkan aja, uploadnya sesuatu yang bermanfaat, misalkan tentang hadis-hadis Nabi, atau tentang pengajian-pengajian, fadilah-fadilah, itu kan mungkin bagi yang melihat story kita itu akan lebih adem ya? Adem dan lebih besar manfaatnya. Di situ, jadi kita harus pandai-pandai mengambil manfaatnya dan menghindari yang menjadi madharatnya. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nyai dan pemirsa. Semakin menarik perbincangan kita kali ini bersama Ibu Nyai Muyassarah Al-Hafidhah. Dan untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan. Menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.